Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis tentang alam semesta pada mata kuliah studi al-hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Aziz Abidin STHI MAG yang akan disampaikan oleh kelompok 12 yang beranggotakan Siti Rahmawati dengan NIM 200807664, yang kedua yaitu Hilyatul A'imah Syarila dengan NIM 200808605, dan yang ketiga Hilya Irbatul Izki dengan NIM 20080866019. Topik pembahasan pada kesempatan kali ini yang pertama pengertian alam semesta, yang kedua penciptaan langit dan bumi, yang ketiga orbit bintang-bintang, yang keempat mengembangnya alam, yang kelima asap, yang keenam Antartika sangat gelap, yang ketujuh bentang angkasa bergerak dalam garis melengkung, dan yang terakhir langit dipenuhi pintu-pintu. Yang pertama pendahuluan. Di dalam Quran hadis itu terdapat subbahasan, salah satunya penciptaan tentang langit dan bumi. Dari penjelasan tentang langit dan bumi, kita bisa mengetahui betapa besarnya keagungan dan kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini. Dari dulu, perbincangan pendapat tentang penciptaan langit dan bumi menimbulkan munculnya berbagai teori tentang proses terciptanya bumi dan langit ini. Salah satu teori yang paling berpengaruh dan paling mendekati sampai sekarang adalah teori The Big Bang. Yang pertama, pengertian alam semesta. Alam merupakan segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alam gaib dan alam sada, yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan alam semesta. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata rafqan fafataqnahuma waja'alna minas samai kulla shay'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dan yang kedua yaitu pada surat An-Nahl ayat 65 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Dan Allah menurunkan air atau hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Selanjutnya yaitu penciptaan langit dan bumi. Al-Quran menggambarkan kedahsyatan langit yang paling rendah. Langit yang paling rendah merupakan langit yang diatapi oleh Bima Sakti yang disebut-sebut para astronom memiliki 100 miliar bintang. Karenanya jumlah seluruh bintang tak dapat dibayangkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Kana Allahu alam yakun syai'un qablahu wa kana arsyu 'alal ma'i wa kataba fil dzikri kulla syai'in summa khalaqas samawati wal ardh. Yang artinya Allah Ta'ala telah ada sementara tidak ada sesuatu sebelum Dia, dan singgasana arsy-Nya berada di atas air. Dia telah memutuskan antara segala sesuatu, kemudian Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Bahas menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Ya'la bin Atha menceritakan kepada kami dari Waqi bin Hudus dari pamannya Abu Razih Laqid bin Amir al-Qaili bahwa dia berkata, Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ardh? Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa'un summa khalaqa arsyahu 'alal ma'i. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan langit dan bumi?
Beliau bersabda, dia berada di alam anak atau ketinggian yang di atasnya terdapat udara dan di bawahnya terdapat udara. Kemudian dia menciptakan arsy-Nya di atas air. Al-Quran menerangkan bahwa lapisan bumi cukup banyak sesuai keterangan ayat berikut dalam surat At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Yang ketiga yaitu orbit bintang-bintang. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala, dan menyinari dari alam dirinya sendiri. Cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun tanpa padam. Ini akibat dari interaksi atom-atom di dalam bintang tersebut. Biasanya dikenal dengan istilah proses peleburan inti atom. Ini merupakan salah satu rahmat Allah kepada kita. Pasalnya, kalau manusia melihat bintang secara langsung, ia akan kehilangan penglihatan. Inilah salah satu kilasan Al-Quran menakjubkan dan tanda kekuasaan Allah dengan demikian. Bintang-bintang yang kita lihat pada malam gelap gulita hanyalah pancaran cahaya dari orbit yang telah dilalui oleh bintang-bintang. Yang keempat yaitu mengembangnya alam. Para ilmuwan empiris menyatakan bahwa alam berubah menjadi gumpalan debu, sedangkan Al-Quran menyatakan bahwa dalam hal ini penciptaan langit dan bumi serta sarana kehidupan bagi makhluk yang mendiaminya masih berlanjut, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma stawa ila samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Yang artinya kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai yang kelima tentang asap. Yang mana asap ini secara ilmiah merupakan suatu substansi yang sebagian besar materinya berupa gas dan sebagian besar berupa partikel padat, yang mana warnanya itu gelap dan sebagian lagi panas. Asap ini membuat bumi menjadi planet yang dingin, kemudian memiliki selimut gas atau atmosfer dan air laut, dan baik untuk kehidupan manusia di masa tersebut. Al-Quran menggabungkan kisah penciptaan alam semesta hanya dalam 6 ayat, tetapi dengan detail yang sangat luar biasa. 6 ayat itu merangkum penciptaan alam, kehancurannya, dan penciptaannya kembali dari awal dengan ketelitian dan keindahan yang tidak terperikan. Kemudian untuk yang keenam mengenai Antartika yang sangat gelap. Antartika yang sangat gelap ini tercantum atau termaktub dalam Quran, dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun, demikianlah orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Untuk yang ketujuh adalah benda-benda angkasa yang bergerak dalam garis melengkung. Benda-benda tersebut meliputi al-uruj, yang mana memiliki arti naik dan keluar dari garis lurus atau berjalan dalam lintasan yang melengkung, atau kita sering kenal dengan orbit ya, orbitalnya. Kemudian untuk penggerakan setiap benda padat dari bumi ke langit harus dalam lintasan melengkung. Karena apa? Karena benda tersebut dipengaruhi oleh kekuatan gravitasi bumi dan kekuatan kontragravitasi yang mana dapat menarik benda itu naik ke langit. Kemudian untuk
komponen yang ke-8 adalah langit dipenuhi pintu-pintu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seandainya Allah membukakan pintu langit untuk mereka dan membantu mereka naik ke langit bersama jasad mereka agar bisa melihat keindahan ciptaan Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk-makhluknya, niscaya mereka akan mengeluhkan terhadap penglihatan dan nalar mereka, serta berpura-pura tidak bisa sama sekali melihat dan dalam keadaan tersihir. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 14-15 yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi yu'rajun. Yang artinya, dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Kemudian lanjutan ayat selanjutnya, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa alam semesta memang selalu mengalami fase pengembangan. Jika kita melihat asal muasalnya, hendaknya kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki intensitas energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis. Materi pertama itu kemudian meledak atau yang lebih dikenal sebagai teori Big Bang, kemudian berubah menjadi gumpalan asap. Kumpulan materi dan energi itu berakumulasi atau bercampur di dalam dirinya hingga dengan kekuasaannya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka ragam. Petunjuk tentang hal penciptaan alam semesta telah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor atau pondasi teori ini dan memberikan petunjuk bagi teori Big Bang sebagai suatu fakta karena adanya petunjuk di dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.